Sobat IMC katanya nama itu adalah doa. Jadi hari ini nih saya lagi sama dokter yang namanya tuh kayaknya begitu dilahirkan nih udah ditakdirkan jadi dokter ya. Namanya Dokter Maulidina Medika Rahmita, spesialis urologi. Lucu ya dok ya. Jadi emang harapannya dulu orang tua jadi dokter nih dok. Iya benar. Jadi dokter benar. Doanya terkabul. Doanya terkabul. Tapi sampai ke spesialis urologi pasti itu pilihan dokter dong. Benar. Ya kan, sementara kan setahu kita kan kebanyakan urologi itu dokternya laki-laki. Dokter kenapa milih urologi? Ya benar, seperti pembahasan kita hari ini ya tentang prostat nantinya ini tapi di urologi sendiri selain masalah laki-laki ada juga masalah perempuan, female urology namanya. Oke. Itu juga sangat penting. Oke, jadi bukan hanya mengatasi atau menangani laki-laki aja, perempuan juga ada kok gitu ya masalah urologinya. Cuma hari ini yang akan kita bahas adalah mengenal pembesaran prostat jinak. Benar sekali. Nah, oke. Jadi sebelum sampai ke sana, kita mungkin juga harus jelasin dulu ya dok ya. Kelenjar prostat itu apa gitu lah dok? Jadi untuk kelenjar prostat sendiri, kelenjar prostat ini hanya dimiliki oleh laki-laki. Jadi perempuan tidak memiliki kelenjar prostat. Kelenjar prostat ini berukuran kurang lebih seukuran dengan kacang almond. Oke. Di mana nantinya seiring berjalannya usia laki-laki, kelenjar prostat ini akan membesar. Nah, pembesaran ini yang kadang bisa mengakibatkan keluhan di pasien, yaitu keluhan berkemih, keluhan bisa menciptakan infeksi. Di kemudian hari juga bisa menjadi potensi terjadinya batu saluran kemih. Karena untuk lokasi dari kelenjar prostat ini sendiri, lokasinya berada di bawah kandung kemih, dilewati oleh saluran kencing yang kita sebut uretra, hingga akhirnya urin itu nanti keluar melalui uretra dan lubang kemaluan laki-laki. Jadi bisa mengakibatkan keluhan berkemih di kemudian hari. Oke, jadi itu beberapa masalah-masalah yang bisa terjadi pada kelenjar prostat ya dok ya? Benar sekali. Oke, biasanya gejalanya seperti apa dok? Apa yang dirasakan oleh pasien? Biasanya di awal pasien mengeluhkan namanya lower urinary tract symptoms, seperti susah berkemih, seperti harus mengedan dulu sebelum berkemih, susah lalu buang pasien air kecil juga ya? Benar. Lalu pasien juga kencingnya terputus-putus, rasa tidak lampias, pasien juga bisa mengeluhkan kencing merah bahkan. Jadi hal-hal seperti itu yang dialami oleh pasien. Sampai pada akhirnya bisa mengakibatkan obstruktif total berkemih. Jadi pasien biasanya datang ke IGD karena tidak bisa berkemih sama sekali. Gitu. Karena prostatnya sudah menutup uretranya tadi atau saluran kemihnya, sehingga mengakibatkan tidak bisa berkemih sama sekali. Kenapa sih dok bisa begitu? Itu sifatnya natural seperti yang tadi saya jelaskan. Jadi usia laki-laki bertambah biasanya 70% dimulai di usia di atas 60 tahun. Oh, di atas 60 tahun. Benar, berhubungan dengan hormon testosteron. Jadi dia akan menstimulasi untuk pembentukan sel-sel kelenjar prostat ini. Jadi kalau umur laki-laki di atas 60 tahun dan presentasenya terus meningkat seiring berjalannya usia. Jadi yang tadinya ukuran normalnya itu di bawah 30 cc, lama-lama akan meningkat ukurannya. Dan itu yang mengakibatkan keluhan berkemih tadi dan sumbatan di saluran kencingnya. Oke, berarti seharusnya ada yang bisa dilakukan ya dok ya, pencegahan yang dilakukan sebelum seorang laki-laki ini berusia 60 tahun yang akhirnya punya masalah kelenjar prostat. Harusnya ada dong ya dok ya pencegahannya? Benar. Untuk pencegahan sebenarnya lebih ke arah observasi pola berkemih, ya Mbak ya. Karena itu tadi biasanya ini adalah suatu pembesaran yang sifatnya natural, jadi membutuhkan evaluasi dari pasiennya sendiri. Apakah ada perubahan pola-pola berkemih selama seiring berjalannya usia? Apakah ada kesulitan untuk berkemih, tadi seperti mengedan, lalu kencingnya menetes-menetes, ada pemeriksaan yang sifatnya scoring, IPSS score, itu untuk melihat gejala yang ada pada pasien, yang dirasakan pada pasien, lalu kita nilai apakah ini mengganggu pasien atau tidak. Dan dari
scoring itu biasanya kita akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut dan menilai kualitas hidup dari pasien tersebut. Apakah ini cukup mengganggu, apakah perlu dilakukan pengobatan medikamentosa, terapi pembedahan yang sifatnya non-invasif ataupun invasif, begitu. Oke, jadi memang harus apa ya dok ya, kitanya tuh harus aware gitu ya dok ya. Benar. Dari sebelum usia rentan, usia 60 kita harus aware, kita harus memperhatikan kalau memang terjadi suatu gejala yang tidak biasa ya seperti biasanya, ini harus segera diperiksakan ke dokter tentunya ya dok ya. Oke, penanganan pembesaran prostat ini seperti apa dok? Untuk penanganannya sendiri seperti tadi yang saya jelaskan, jadi ada yang sifatnya konservatif, kita tidak melakukan intervensi, ya watchful waiting, lalu kita pengobatan yang sifatnya medikamentosa atau menggunakan obat-obatan, lalu tindakan operasi yang sifatnya non-invasif, dan tindakan pembedahan atau operasi terbuka, itu ada tempatnya. Seperti itu. Oke, jadi bisa sampai ada tahap sampai dioperasi ya dok ya? Benar. Biasanya sampai yang seperti apa yang sampai harus dioperasi itu dok? Pasien-pasien dengan pembesaran prostat yang ukuran prostatnya menyebabkan pasien tidak bisa berkemih secara spontan, atau obstruksi saluran kemih, atau kegawatan daruratan di bidang urologi, kita bilang itu adalah retensi urin. Nah, itu adalah salah satu indikasi untuk dilakukan teknik pembedahan. Baik yang non-invasif, bisa dilakukan melalui teropong, bisa juga dengan operasi terbuka. Oke. Dok, tadi kan sebelum kita on cam nih ya, kita sempat ngobrolin juga istilah BPH. Benar. Benign prostate hyperplasia. Iya, benar. Itu apa sih dok? Jadi kalau benign itu kita sesuatu yang jinak sifatnya. Hyperplasia, hyper itu akan berlebihan. Plasia adalah produksi. Jadi produksi secara seluler di kelenjar prostat berlebihan. Jadi adalah pembesaran prostat jinak pada dasarnya, seperti itu. Jadi karena ada lagi masalah di prostat yang sifatnya tidak jinak tentunya, atau keganasan. Itu ada juga. Jadi yang meskipun judulnya jinak, tetap bisa kita sampai lakukan operasi. Benar sekali. Karena dia jinak tapi sifatnya menghambat keluarnya kencing tadi. Jadi dia harus bisa kita kerok dengan tindakan non-invasif, atau diangkat seluruh kelenjar prostatnya dengan operasi terbuka, itu juga bisa. Ada beberapa jenis operasi kan dok ya, apalagi sekarang kan banyak sekali kemajuan teknologi ya dok ya. Ada nggak pilihan-pilihan untuk melakukan operasi pada BPH ini dok? Baik, kita mulai dari yang sifatnya non-invasif. Itu ada transuretral resection of prostate. Jadi dari saluran kemih, lubang saluran kencing itu dimasukkan teropong, lalu dilakukan pengerokan prostat secara bertahap. Itu biasanya pasien tindakan operasinya kurang dari 1 jam. Dengan perawatan post operasi biasanya bisa 2-3 hari. 2-3 hari. Itu yang non-invasif. Salah satu yang non-invasif. Bisa juga yang non-invasif itu tadi dikerok, yang kali ini menggunakan green light laser, itu juga ada. Jadi jaringan prostatnya itu istilahnya dibakar dengan menggunakan green light laser. Sobat MC ngeri gak sih? Ngedengernya ya udah dikerok, dibakar gitu ya dok ya. Aduh, ngebayanginnya gimana? Tapi sih sebenarnya tindakannya nggak ngeri. Tidak semengerikan itu, gitu tidak ya. Mengerikan kedengarannya, tapi enggak. Ya, cuma bahasanya. Bahasanya saja. Itu tadi non-invasif. Terus yang selanjutnya apa lagi dok? Lalu untuk yang sifatnya invasif biasanya yang operasi terbuka. Memang seiring berjalannya waktu sudah mulai jarang dikerjakan karena yang non-invasif tadi sudah sangat membantu. Namun dalam kondisi-kondisi tertentu, misalnya prostatnya sudah cukup besar, yang tadinya volume normal dikatakan kurang dari 30 cc, ada pasien yang volumenya itu 120 cc. Nah, itu biasanya kita lakukan operasi terbuka. Jadi prostatnya langsung diangkat dengan adanya sayatan di bagian perut bagian bawah.
Oke, Dok, tadi dokter bilang pola hidup dan juga awareness kita terhadap kondisi yang mungkin tidak biasa ini bisa berpengaruh terhadap pembesaran prostat ini ya, Dok ya. Ya. Kalau olahraga berpengaruh nggak sih, Dok? Misalnya ada gerakan-gerakan khusus kah gitu untuk bisa mengantisipasi? Baik. Dari beberapa penelitian dikatakan olahraga ini bisa membantu untuk mengurangi terjadinya pembesaran prostat yang berlebihan. Tapi sebenarnya yang sangat berhubungan dengan pembesaran prostat ini seperti tadi usia, jenis kelamin tentunya, dan ada family history, riwayat keluarga. Oh gitu. Ya. Jadi kalau misalnya atas-atasnya nih ayah atau kakek gitu ya mengalami ini, bisa jadi kita juga punya resiko yang bukan kita sih, kita kan perempuan ya. Ya benar. Yang laki-laki mungkin bisa mengalami pembesaran kelenjar prostat. Terutama contohnya misalnya ini ada kembar identik ya. Laki-laki kembar identik, yang satunya ada pembesaran kelenjar prostat, kemungkinan besar saudara kembar identik ya bisa juga seperti itu. Untuk olahraga sendiri dari beberapa penelitian bisa membantu. Jadi sedentary life itu juga mendukung untuk terjadinya pembesaran prostat. Jadi kalau kita hidup aktif, rutin berolahraga itu bisa membantu. Untuk gerakan khususnya sendiri tidak ada gerakan khusus. Tapi mungkin ada, kalau perempuan mungkin biasa dengar Kegel manuver ya. Ya, tapi itu juga tidak sesuatu yang spesifik untuk penyakitnya, tapi mungkin bisa membantu untuk proses berkemih akibat tadi ada keluhan LUTS tadi, itu mungkin bisa diaplikasikan. Oke. Gitu. Kalau ini, Dok, kebiasaan-kebiasaan tertentu ya, biasanya laki-laki, ini makanya kita pertanyakan ya benar apa enggak ya, Dok ya, fakta atau hoax gitu ya, Dok ya. Misalnya laki-laki itu sering pakai celana ketat, atau nyimpen ponsel di saku. Nah, itu berpengaruh gak? Oke, mungkin kalau itu lebih ke arah infertilitas. Oke. Jadi kesuburan bukan, ya. Jadi bukan untuk spesifik atau khusus ke prostatnya, tapi lebih ke infertilitas. Oke, jadi tidak terlalu berpengaruh kalau untuk ke prostat ya, tapi lebih ke kesuburan dan juga mungkin kesehatan sperma gitu ya. Benar. Dan itu beda ya, Dok ya. Itu beda, walaupun nantinya memang sperma itu ada melewati organ prostat ini, tapi itu dua entity yang berbeda. Oke, satu lagi dong, Dok, tips deh ya untuk Sobat IMC supaya itu tadi mungkin dokter sudah sempat menjelaskan sedikit, tapi ya sekarang kita persingkat lagi tips-tipsnya dan juga penanganannya tentang pembesaran prostat jinak ini. Baik. Untuk tips mengenal prostat tadi, yang paling penting laki-laki di usia menginjak umur 40-an ke atas itu mulai mengevaluasi pola berkemihnya tentunya, apakah ada perubahan-perubahan dari cara berkemihnya, produksi urinnya, atau ada keluhan di daerah selangkangannya, itu bisa menjadi pertimbangan. Lalu apabila pancaran berkemihnya sudah mulai tidak sekencang biasanya, itu juga ada baiknya untuk dilakukan pemeriksaan. Yang seperti saya sampaikan tadi, kuesioner yang bersifat skor itu bisa diisi saat berkonsultasi, tentunya dengan urologi. Nah, setelah itu biasanya kita juga bisa melakukan pemeriksaan tes pancaran kencing atau yang kita sebut uroflometri juga untuk mengetahui nilai objektif ya. Lalu dari situ sih yang mungkin bisa menjadi perhatian para laki-laki yang memasuki usia 50 tahun, 40 sampai 50 tahun mulai ke atas boleh. Jadi buat Sobat IMC nih yang mungkin belum masuk kategori umur masalah dari prostat tadi ya, saya mah santai aja, masih 20, masih 30 misalnya kayak gitu, tapi mungkin punya orang tua yang perlu kita perhatikan juga. Ini boleh dicek-cek ya, Dok ya, mulai dari sekarang ya. Jadi jangan cuma mengontrol diri sendiri, tapi juga di sekitarnya. Siapa tahu mungkin ayahnya, kakeknya punya permasalahan yang sama, bisa langsung cek aja ke spesialis urologi, datangnya nanti ya, Dok ya, ke rumah sakit ya. Saya mau ke spesialis urologi gitu. Saya mau ketemu sama dokter Medika, Dok. Panggilannya dokter Medika kan? Benar, dokter Medika. Bukan dokter Maulidina. Boleh aja. Oh, boleh. Oke. Mau ketemu sama dokter Medika
Medika. Nah, bisa cek dulu nih jadwalnya di www.imc.id. Terus juga follow Instagramnya @rs.imc untuk tahu profil Dokter Medika ini seperti apa. Kemudian juga event-event di Rumah Sakit IMC, dan jangan lupa juga subscribe channel YouTube kita di RS IMC untuk tentunya menyaksikan terus IMC Podcast Corner, di mana di sini kita menampilkan permasalahan kesehatan dengan solusinya bersama dengan dokter ahli dari Rumah Sakit IMC. Seperti hari ini saya lagi di Rumah Sakit IMC Cibitung nih sama Dokter Medika. Berarti Dokter Medika prakteknya di Cibitung ya. Oke, kalau gitu terima kasih sekali lagi Dokter Medika untuk bincang-bincangnya sama kita. Kita ketemu lagi nanti mudah-mudahan ya di lain waktu, lain kesempatan, lain tema. Oke, kita pamit dulu. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.